Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Rosapia dengan NIM F50412320001 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan laporan yang sudah saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, ujian akhir semester ini diampu oleh Bapak Lukmanul Hakim, STMPD. Dalam pengembangan produk ini, saya menciptakan suatu produk untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu gabungan model pembelajaran Discovery Learning dan Flipped Classroom dalam pembelajaran matematika kelas 8 di SMP. Pada dasarnya, saya memilih produk ini dikarenakan setelah ditinjau dari beberapa penelitian yang sudah ada, bahwasannya guru itu ketika dalam proses pembelajaran uh, dia hanya menciptakan pembelajaran yang kurang menarik bagi peserta didik. Nah, langkah ini bisa menjadi alternatif untuk proses pembelajaran yang bisa diciptakan oleh guru ke depannya, yaitu dengan menggabungkan dua model pembelajaran Discovery Learning dan juga Flipped Classroom. Nah, analisis kebutuhan ini ditinjau dari kesusahan peserta didik dalam mengaplikasikan pembelajaran matematika. Jadi, guru ini hanya melakukan proses pembelajaran matematika ini secara abstrak. Jadi tidak dilihatkan kepada peserta didik bagaimana bentuk dari penyampaian materinya. Nah, pada produk ini akan dibantu menggunakan model Discovery Learning dan Flipped Classroom. Nah, adapun beberapa pertimbangan yang saya ambil dari model pembelajaran ini, yang pertama itu adanya pertimbangan untuk tujuan yang akan dicapai terhadap pembelajaran dan pembelajaran yang akan dipelajari. Yang selanjutnya yaitu adanya pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi yang akan dipelajari dan juga adanya pertimbangan dari segi peserta didik. Jadi kebutuhan peserta didik yang sudah dipertimbangkan oleh guru. Misalnya peserta didik ini mempunyai karakteristik yang ketika dalam pembelajarannya harus menggunakan bantuan teknologi. Nah, dari sini model pembelajaran ini bisa digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik tersebut dengan menggunakan classroom. Walaupun model pembelajaran ini dilaksanakan secara mandiri, tetapi peserta didik sudah dibekali oleh guru mengenai materi ajar, bisa berupa buku cetak atau materi yang sudah dipersiapkan oleh guru dan juga video pembelajaran. Nah, ada pun rumusan masalah dari laporan ini, yaitu bagaimana pengembangan gabungan model pembelajaran Discovery Learning dan juga Flipped Classroom dalam pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Dan yang kedua, bagaimana proses pembelajaran gabungan model pembelajaran Discovery Learning dan Flipped Classroom dalam pembelajaran matematika kelas 8 di SMP. Nah, tujuan dari pengembangan produk ini yaitu satu, untuk mengembangkan kreativitas. Tentunya model ini disusun untuk mengembangkan bagaimana peserta didik ini menciptakan ide-ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini peserta didik bisa menggunakan materi ajar yang sudah di-share dan juga sudah dicatat tentunya poin-poin pentingnya untuk uh, memecahkan masalah yang akan langsung diberikan pada tahap awal pembelajaran peserta didik di kelas. Nah, yang kedua itu peserta didik juga mampu mendapatkan pengalaman langsung dari belajar. Jadi peserta didik akan mempelajari secara langsung proses pemecahan masalahnya secara berkelompok dan juga akan mampu mengasah kemampuan-kemampuan yang sudah dipersiapkan peserta didik.
Nah, yang ketiga untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan kritis dalam pemecahan soal-soal. Misalnya, guru nanti akan memberikan permasalahan dalam LKPD. Jadi, peserta didik ini akan dituntut secara kritis untuk memecahkan permasalahan dalam LKPD tersebut. Nah, selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam rancangan pengembangan produk inovasi ini, sasarannya yaitu untuk menciptakan pengalaman baru bagi peserta didik, tentunya dengan model discovery learning dan dipadukan dengan model flipped classroom, di mana model di mana proses pembelajaran ini akan dalam tentunya akan dalam sintaks discovery learning, tetapi dalam langkah-langkahnya akan dipadukan atau disisipkan eh, model flip classroom. Yang kedua, membantu peserta didik dalam belajar secara mandiri, yaitu dengan model flip classroom yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, yang selanjutnya ada menciptakan produk yang efisien tetapi memberikan manfaat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentunya produk yang diciptakan ini cukup efisien karena eh, bahan-bahan atau materi yang ditunjang untuk menunjang proses pembelajaran ini tentunya hanya berupa bahan ajar dan materi ajar, tidak perlu menggunakan produk-produk lainnya. Nah, kebutuhan materialnya peserta didik diberikan arahan oleh guru untuk belajar secara mandiri di rumah dengan modal bahan ajar yang sudah dipersiapkan. Nah, media ajar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini diantaranya yaitu modul pembelajaran yang sudah dirancang oleh peserta oleh guru, dan juga ada bahan ajar yang disiapkan oleh guru bisa berupa materi ajar dan juga video pembelajaran untuk diberikan ke peserta didik untuk belajar secara mandiri, dan juga ada LKPD untuk memberikan kemampuan bagaimana proses pemahaman materi yang sudah dipelajari secara mandiri oleh peserta didik di rumah. Nah, metode yang diperlukan dalam proses pembelajaran ini diantaranya pembelajaran mandiri dan proses diskusi serta presentasi di kelas. Nah, langkah-langkah pengembangan produk ini diantaranya guru membuat bahan ajar discovery learning sebagai acuan dalam proses pembelajaran, dan guru menerapkan sintaks discovery learning dengan menggabungkan model pembelajaran flipped classroom di dalamnya. Nah, untuk uji coba pengembangan produk ini, proses gabungan model pembelajaran discovery learning dan juga flipped classroom dalam pembelajaran matematika kelas 8 di SMP membutuhkan model pembelajaran, bahan ajar, dan juga LKPD. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan modul ajar dengan pendekatan model pembelajaran yaitu discovery learning. Di sini saya mengambil submaterinya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk suku banyak dengan dua variabel kelas 8 di SMP. Nah, pada langkah-langkah pembelajarannya, guru seperti biasa pada tahap pendahuluan, guru membuka kelas, lalu juga guru mempersiapkan dan menjelaskan tujuan pembelajarannya, dan juga guru akan mengulas kembali sedikit materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Tentunya juga guru akan melibatkan peserta didik dalam pemecahan materi ini. Nah, guru ini mempersiapkan atau memperlihatkan gambar untuk persepsi dalam pengerjaan LKPD. Nah, disinilah pada tahap kegiatan inti guru masih menerapkan sintaks discovery learning, tetapi di sini guru bisa menyisipkan video pembelajaran yang sudah diulas tentunya oleh peserta didik secara mandiri di rumah. Jadi discovery learning ini kan harusnya tidak menerapkan video pembelajaran, tetapi real hanya peserta didik yang mencari dan menyelesaikan permasalahan. Tetapi dalam gabungan model pembelajaran ini, guru
bisa menyisipkan video pembelajaran untuk diulas kembali sedikit sebelum melakukan dan melaksanakan eh, kegiatan untuk pemecahan dalam LKPD. Nah, ini LKPD yang sudah dipersiapkan. Nah, tadi ada gambar sebagai persepsi untuk dipecahkan oleh peserta didik dan juga ada permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Nah, adapun dalam kegiatan ini guru tidak menjelaskan materi dari awal, tetapi guru menuntut siswa untuk langsung menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Nah, metode flipped classroom ini sudah diterapkan oleh guru, harus dilaksanakan oleh peserta didik dengan mempelajari terlebih dahulu materi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, pada tahapan ini, sintaks model pembelajaran discovery learning bisa memadukannya dengan model pembelajaran flipped classroom seperti pemanfaatan teknologi pada langkah pembelajaran seperti menonton dan mengulas video yang sebelumnya sudah diberikan. Peserta didik juga diingatkan kembali pada materi yang sudah diberikan, dipelajari, dan dicatat secara mandiri di rumah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari produk yang sudah saya susun yaitu yang pertama kelebihannya, metode ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penugasan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Nah, kelebihan-kelebihan ini juga sangat membantu peserta didik uh, dalam pengembangan sifat pribadi individual yang menciptakan materi yang menyelesaikan materi secara kritis. Nah, adapun juga kekurangan dari model pembelajaran yang dipadukan antara bahan discovery learning dan classroom ini menciptakan pengalaman yang langsung, tetapi pengalaman langsung ini hanya diperoleh dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, rekomendasi dari pengembangan produk ini, setelah menganalisis kekurangan dan kelebihan, maka saya menyampaikan bahwa perlu adanya rekomendasi untuk memajukan produk ini, di antaranya untuk menyempurnakan kembali model yang digunakan, memberikan bahan ajar materi kepada peserta didik, dan memperhatikan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh guru yang sudah dipersiapkan oleh peserta didik secara mandiri. Nah, kesimpulannya, jadi gabungan model pembelajaran discovery learning dan flipped classroom ini memanfaatkan beberapa macam pendekatan dalam proses pembelajaran untuk menunjang keberhasilan dan tujuan pembelajaran. Nah, secara umum gabungan dari dua model pembelajaran ini dapat menukar informasi yang sudah dipersiapkan oleh peserta didik sebelumnya di rumah. Jadi, peserta didik hanya mengulas kembali dan memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru secara mandiri di kelas. Jadi peserta didik sudah mempunyai modal untuk memecahkan permasalahan materi yang akan disampaikan di kelas. Nah, penerapan dua model pembelajaran sekaligus ini harus memperhatikan juga individu dari peserta didik tersebut. Apakah peserta didik ini mampu dalam belajar secara mandiri, tentunya juga harus dilihat dari materi apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Misalnya dalam suatu materi dibutuhkan media yang harus dirasakan oleh peserta didik atau bantuan media yang tidak abstrak. Jadi model dan proses pembelajaran ini tidak dapat digunakan. Nah, saran yang diharapkan oleh saya pada pembaca mungkin uh, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan efisiensi pembelajaran untuk mengembangkan produk ini lebih lanjut. Nah, itu dia pemaparan produk inovasi yang sudah saya rancang dan sudah saya buat.
Mungkin banyak kekurangan serta kesalahan dalam laporan ini. Saya meminta saran dari eh, nah, baiklah, itulah pemaparan laporan dari ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.